Tuhan Sangkala, pencipta langit dan bumi, inilah seruan kami. Wahai bumi. Tangisan korban binomo mewarnai sidang putusan Indra Kesuma alias Indra Kents. Para korban menangis usai hakim Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan aset Indra Kents dirampas untuk negara. Tuhan Sangkala, pencipta langit dan bumi, inilah seruan kami. Wahai bumi. Maru. Ya Allah, Tuhanlah, pada hari ini ya Allah, kami korban. Orang-orang kecil telah ditindas oleh ketidakadilan. Orang-orang kecil telah ditindas oleh ketidakadilan. Kami yang ditimpa oleh Indra punya hati nurani. Tapi apa? Semuanya disita. Putusan hakim tidak berpihak ke korban. Hai langit. Putusan itu tidak sesuai dengan keinginan para korban karena mereka ingin aset Indra Kents itu untuk membayar kerugian kepada para korban. Kami tidak punya tempat di negeri ini. Kami seperti mengejar seekor beruang yang siap menghajar kami. Tuhan tolong kami. Dengarkanlah, hai langit, hai bumi. Inilah doa kami. Sehingga orang-orang kecil mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Dan semua hak di Indonesia ini sama. Tidak ditindak oleh penguasa atau orang-orang yang punya uang. Tapi semua. Sabar. Kejam kalian, kejam. Kita nggak boleh ribut. Kita udah ini apa lagi? Kita korban kayak nggak tahu semuanya hakim. Kayak gini kayak putusin. Berikut petikan putusan hakim terkait aset Indra Kents yang dibacakan di Pengadilan Negeri Tangerang pada hari Senin 14 November lalu. Menimbang bahwa penuntut umum menuntut agar barang bukti tadi dari dikembalikan kepada saksi korban melalui paguyuban trader Indonesia Bersatu. Menimbang bahwa mengenai hal itu majelis hakim tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut. Bahwa sesungguhnya trader pada perkara Kyo pemain judi yang berkedok trading binomo. Bahwa menurut pasal 303 KUHP yang diartikan main judi adalah tiap-tiap permainan yang berdasarkan pengharapan untuk menang, pada umumnya bergantung pada keuntungan saja dan juga kalau pengharapan itu berpengaruh besar dikarenakan permintaan tunai. Harapan untuk menang bergantung pada untung-untungan, bahwa perbuatan judi adalah suatu tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Bapak Presiden Republik Indonesia dalam pengarahannya kepada pejabat Polri pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 melalui akun YouTube resmi Sekretariat Presiden menyatakan urusan judi online dibersihkan, bahwa sebagai upaya serta memberikan edukasi benar kepada masyarakat atas permainan judi dan ketidakcermatan akan ingin cepat mendapatkan uang dengan cara mudah tanpa bekerja keras, maka barang bukti sebagai hasil kejahatan dan oleh karena itu harus dirampas untuk negara. Gimana nih menurut para sahabat semua? Di satu sisi, para korban berharap ada keadilan, aset Indra Kents ini dikembalikan untuk membayar kerugian para korban. Tetapi di sisi lain lagi, aset tersebut disita oleh negara. Setelah kejadian seperti ini, apakah itu membuat masyarakat lebih jerak untuk tidak bermain judi online lagi? Apalagi sebenarnya di dalam agama Islam juga bahwa bermain judi online atau permainan judi itu dilarang dan hukumnya juga itu haram. Seperti yang dikutip dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 90, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu, agar kamu mendapatkan keberuntungan. Perlu sahabat ketahui bahwa bahayanya yang ditimbulkan dari permainan judi itu
Pertama, memicu permusuhan, kemarahan, hingga pembunuhan. Kemudian yang kedua, membuat seseorang menjadi malas mengerjakan ibadah serta jenuh hatinya dari mengingat Allah. Kemudian, membentuk tabiat yang jahat. Berjudi dapat memicu seseorang menjadi malas dan menjadi seorang pemarah. Kemudian yang ketiga, yaitu menimbulkan kemiskinan. Banyak kekalahan yang dialami oleh seseorang ketika berjudi, menjadikannya terus-menerus penasaran dan berharap menang. Oleh sebab itu, tak segan menaruhkan berbagai macam harta untuk mewujudkan harapannya tersebut. Dan keempat, merusak rumah tangga. Akibat keinginan memenuhi nafsu untuk bermain judi, seseorang akan mempertaruhkan harta yang dimilikinya. Pada akhirnya, dia melupakan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan istri dan anaknya. Bahkan, bagi penjudi berat terkadang dapat mempertaruhkan anak dan istrinya. Begitulah bahayanya berjudi. Kenapa di dalam Islam itu dilarang dan hukumnya juga itu haram? Islam menghendaki pemeluknya mengikuti sunatullah dalam mencari penghasilan dengan cara dan jalan yang baik. Semoga dengan kejadian yang seperti ini yang dialami oleh para korban judi itu membuat kita sadar bahwa uang yang didapatkan secara haram itu tidak akan membawa keberkahan kepada diri kita. Semoga kita bisa menjauhi perbuatan-perbuatan itu dan tindakan dari negara dengan merampas atau menyita aset Indrakens itu adalah keputusan yang terbaik sehingga bisa mengedukasi masyarakat dalam bahayanya bermain judi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Supriarto dari Palembang, tepatnya dari Sungai Lilin. Saya sudah loss hampir 200-an juta, kalau di total kurang lebih 200 jutaan. Saya ikut belajar dari Bank Indrakens, dan kondisi sekarang saya benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Hutang saya di mana-mana dan sekarang saya ditagih dari kalangan yang menghutangi saya, baik dari keluarga, dari teman, dan saya sekarang benar-benar buruk. Saya hampir cerai sama istri, tidak dianggap lagi sama keluarga. Jadi tolong Bang untuk mohon bantuannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.